Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan tentunya bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia perlu diketahui, nama Indonesia itu sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Mungkin sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fatahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti perjanjian Bonggaya hingga perjanjian Gianti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur anyer penarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintah Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia yang Kedua. Setelah itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk Badan PUPKI atau Komisi Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajitman Wiyaningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Suharjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM Dia Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi itu pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.